Halo Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung di acara Rumah Doa Keluarga. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan saudara-saudara yang sedang mengikuti acara ini. Bersama saya Esther Elizabeth Maki, dalam kesempatan ini kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan, kita akan bersekutu bersama-sama. Mari kita bersatu, kita mau buka hati buat Tuhan. Kita bersatu mencari hadirat Tuhan, datang ke dalam hadiratnya untuk saling memberkati. Kita bertemu untuk saling membangun, kita bertemu untuk saling mendoakan. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa untuk ibadah kita pada malam hari ini. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Jadikan aku rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Oh, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Agar semua keluargaku datang menyembahmu. Kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini Bapa, Engkau beri kesempatan kami ada di ujung akhir tahun 2021 ini. Kami boleh menikmati pemeliharaan yang ajaib dari Tuhan. Kami naikkan syukur, terima kasih Tuhan. Kami boleh masuk dalam rumah doa keluarga. Ini semua anugerah Tuhan. Kami boleh bersekutu bersama-sama saudara-saudara kami yang ada di berbagai tempat yang sementara mengikuti acara ini. Roh Kudus yang memimpin acara ini dari awal sampai selesainya. Roh Kudus yang mengurapi kami semua, menyucikan hati batin kami, sehingga urapan kuasa-Mu masuk dan memenuhi kehidupan kami. Damai sejahtera-Mu Tuhan turun di dalam kehidupan kami. Hati kami penuh sukacita menyambut Tuhan Engkau di hari ini. Karena kami percaya bersama-Mu Tuhan, kami hidup dalam Tuhan, kami hidup dalam berkelimpahan, kami hidup dalam berkemenangan, kami hidup di dalam kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan memulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Saudara, kita semua tahu kita berada di ujung tahun 2021. Di bulan Desember adalah bulan terakhir di tahun ini dan di setiap tahun. Kalau kita melihat tanggal hari ini adalah tanggal 31, berarti tanggal terakhir di tahun ini. Bahkan detik-detik terakhir kita akan meninggalkan tahun ini. Kita renungkan saudara, betapa kasih Tuhan sudah memelihara kita di sepanjang tahun. Kita yang sudah melewati masa pandemi selama 2 tahun ini di seluruh dunia, bukan kita saja saudara, di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Seluruh dunia dalam ketakutan, dalam masalah, apalagi saudara, masalah pandemi yang sangat menakutkan. Tapi saya percaya kita umat Tuhan, kita mau bangun rumah doa, kita mau menyambut tahun depan, tahun 2022 dengan doa, dengan beserta Yesus.
kita akan kuat. Beserta Yesus kita akan tetap teguh. Kita akan melewati tahun-tahun ke depan. Karena kita tidak tahu juga apa yang akan terjadi hari esok kita. Tahun depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Masa pandemi ini kita belum tahu sampai kapan. Kapan akan berakhir, kapan akan selesai. Kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu pasti bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini mencari dan menyelamatkan orang yang berdosa. Kita sudah merayakan hari Natal pada tanggal 25 Desember yang lalu. Dia sudah datang ke dunia ini menjadi manusia 100%, tapi sesungguhnya dia adalah Tuhan 100%. Saya percaya firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya akan dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16 ini menekankan kepada dunia ini, kepada setiap orang, siapapun yang mendengarkan firman ini, memberikan kepada kita suatu pengharapan bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan. Hanya dia satu-satunya Allah yang turun ke dunia ini mencari dan menyelamatkan kita. Kita diselamatkan adalah inisiatif Allah mencari dan menyelamatkan kita, manusia yang terhilang, manusia yang jatuh dalam dosa. Tidak bisa kembali kepada Tuhan, tidak tahu jalan kembali kepadanya. Tapi apabila kita berjumpa dengan Yesus, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia akan membawa kita kembali dipulihkan kepada rencana Allah yang semula, yaitu hidup bersama dia selama-lamanya. Itulah sebabnya saudara, kita jangan takut, kita jangan ragu, karena dia ada dalam kehidupan kita. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Kita tidak bisa berjalan sendiri dalam dunia ini tanpa Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan. Sebab itu saudara, kita mau berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dalam perjalanan hidup ini, kita sangat membutuhkan Tuhan. Kita sangat membutuhkan Dia. Matius pasal 1 ayat 23 berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yakinlah sahabat Rumah Doa, bahwa kita ada di dalam Yesus, bahwa kita sudah menjadi milik Yesus, bahwa kita berjalan bersama Yesus, sehingga tahun ke depan, tahun baru, tahun 2022, yang harus kita lalui nanti, yang masih penuh tanda tanya, yang penuh rahasia, yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi yang kita tahu pasti adalah Allah menyertai kita. Yesus ada di dalam kita. Yesus menjadi jalan keselamatan bagi kita, jalan kehidupan bagi kita, karena dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Puji Tuhan saudara. Bagaimana supaya kita terus ada penyertaan Tuhan? Rahasianya adalah haus akan firman Tuhan. Kedua adalah melakukan firman Tuhan. Orang yang mendengar firman dan melakukannya, firman Tuhan katakan bahwa berbahagia orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Setelah kita melakukan firman Tuhan, ada perubahan dalam kehidupan kita, ada pertobatan. Kita menunjukkan kehidupan kita yang berubah, menjadi selaras dengan firman Tuhan. Hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan kita tinggalkan. Itulah saudara, kita mengangkat tema di hari ini dalam Rumah Doa Keluarga ini adalah rahasia keluarga sukses dan bahagia di tahun 2022. Saudara mau sukses dan bahagia kan di tahun 2022? Mungkin banyak orang yang masih bingung, mungkin banyak orang yang di luar sana masih ketakutan, aduh apa yang akan terjadi, bagaimana dia akan menghadapi tahun yang baru ini. Tapi kita orang percaya, kita menyadari, kita harus tanamkan di tanah hati kita bahwa firman yang berbicara, firman yang berkata adalah ya dan amin. Karena firman Tuhan itu ya dan amin, dan akan melakukan apa yang disuruhkan kepadanya. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan mendapat tempat, akan melaksanakan apa yang disuruhkan. Sebab itu saudara, buka hatimu. Percaya bahwa Yesus ada di dalam kehidupan kita. Percaya bahwa Yesus menyertai kita. Supaya kita hidup
supaya keluarga kita hidup sukses dan bahagia di tahun 2022, rahasianya apa, saudara-saudara? Pertama, jangan takut. Jangan takut karena apa? Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, dia terus menuntun kita, dia tidak pernah meninggalkan kita. Ada penyertaan Tuhan berarti ada pemeliharaan yang ajaib dari Tuhan. Ada pertolongan dari Tuhan kalau ada penyertaan Tuhan. Nah, dan yang kedua, bagaimana rahasianya? Bagaimana supaya kita menikmati penyertaan Tuhan? Kita harus menjaga keutuhan dalam rumah tangga. Kita harus saling mengasihi. Suami, istri, anak-anak harus saling mengasihi. Supaya berkat Tuhan itu tercurah dalam keluarga kita. Supaya usaha kita di tahun 2022 terbuka. Pekerjaan kita naik bukan turun. Usaha kita, penghasilan kita naik bukan turun. Mungkin karena masih masa pandemi, banyak orang yang mengalami kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang mengalami kehilangan pekerjaan dan tidak tahu dengan cara apa mereka untuk mendapatkan nafkah hidup sehari-hari. Tapi saya percaya kalau kita tetap di dalam Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Kita hidup dalam rumah tangga yang harmonis, tidak ada perpecahan. Karena apabila ada perpecahan, iblis datang dan makin merusak rumah tangga kita. Di mana, saudara-saudara, firman Tuhan berkata, Matius 12 ayat 25, setiap kerajaan yang terpecah pasti binasa. Setiap kota atau rumah tangga yang terpecah tidak dapat bertahan. Kalau kita tidak dapat bertahan, berarti kita akan jatuh. Kalau kita tetap bertahan, kalau kita tetap bersatu, kita menjaga keutuhan, tidak ada perpecahan, maka kita semakin kuat, maka kita semakin diberkati. Karena rumah tangga yang diberkati adalah rumah tangga yang sehati, ia sekata dalam melaksanakan rumah tangganya, dalam melaksanakan segala sesuatu aktivitas dalam rumah tangga. Ingat Mazmur pasal 133. Di sana dikatakan, alangkah indahnya kalau saudara bersaudara duduk bersama dengan tenang, dengan sehati, diam bersama, dengan ada persatuan dan kesatuan. Di sanalah berkat Tuhan akan dicurahkan. Bahkan dikatakan akan diperintahkan Tuhan berkat-berkatnya datang ke atas rumah tangga kita kalau kita hidup bersehati, kalau hidup dalam kesehatian, tidak ada perpecahan, karena iblis akan lebih lagi merusak, mencuri berkat-berkat kita kalau kita hidup tanpa kesehatian. Sebab itu kita harus saling melayani, saling mengasihi, saling mengampuni. Kita akan meninggalkan tahun ini. Kita mengoreksi diri kita. Di tahun yang sudah kita lalui, banyak masalah yang kita hadapi. Banyak kesalahan mungkin yang kita telah perbuat terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak. Demikian sebaliknya anak terhadap orang tua. Banyak masalah, banyak kesalahan, banyak melukai hati, banyak menyakiti hati. Banyak ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi melalui kesempatan ini, kita mau saling memaafkan. Kita mau saling mengampuni, kita mau saling mengasihi, dan kita mau saling melayani. Seperti pujian ini berkata, mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh.
lebih sungguh. Mari kita saling mengampuni, saling mengaku dosa, supaya kita layak di hadapan Tuhan, supaya Tuhan datang dan memberkati kita semua. Mungkin kita banyak salah, saya sebagai istri mungkin banyak salah, banyak melukai hati suami, banyak kali saya mungkin menyakiti hatinya. Dengan ini saya minta maaf, saya minta diampuni. Demikian juga kepada anak-anak, mungkin saya sebagai mama banyak kali mungkin tidak menyenangkan, banyak kali tidak mengikuti kemauannya, atau banyak kali mereka terluka. Ada kalanya mungkin mereka ada terluka, mungkin saya tidak tahu, tapi hati mereka Tuhan tahu. Kalau ada yang terluka harus segera diselesaikan. Sebelum kita masuk di tahun 2022, kita mau menyelesaikan semua itu hari ini, saat ini, supaya hidup kita bebas dari belenggu kepahitan, belenggu keamarah, belenggu kebencian, sakit hati, luka-luka batin. Semua itu kita selesaikan sebelum kita masuk di tahun yang baru. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Maukah kau jadi roti yang tercurah baginya? Maukah kau jadi anggur yang tercurah baginya? Maukah kau jadi saksi melakukan firman-Nya, melayani, melayani lebih sungguh. Katakan, aku mau jadi roti, aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi melakukan firman-Mu, melayani, melayani lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengampuni, mengampuni lebih sungguh, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih
Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasih Tuhan, sebelum kita akan bentar menerima akan perjamuan Tuhan, dan marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pada saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami naikkan pujian, syukur, serta banyak terima kasih Tuhan, di mana sebentar lagi kami akan masuk pada tahun 2022. Untuk itu ya Tuhan, semua dosa-dosa yang telah kami lakukan sejak dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, sampai saat pada bulan Desember tanggal 31 ini ya Tuhan, 2021. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami, baik dosa yang sengaja atau nggak sengaja, baik secara pikiran, perkataan, perbuatan, tingkah laku, karakter, sikap, sifat, temperamen, hati, pikiran, dan mata kami Tuhan. Ampuni, sucikan, serta kuduskan kami dengan darah Yesus Kristus, dan bersihkanlah ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan menerima perjamuan Tuhan, dan biarlah Engkaulah yang dapat berkati, Engkaulah yang dapat mengadakan mujizat, dan kami akan siap untuk menerima perjamuan Tuhan. Tetapi sebelumnya itu juga kami akan Tuhan membaca akan firman-Mu. Kami laksanakan tugas ini dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pegang di tangan kanan kita adalah roti. Kita angkat tinggi-tinggi roti ini, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selanjutnya kita angkat akan cawan kita masing-masing, angkat di atas kepala tangan kita, dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Saat pada malam yang indah ini, kami datang di hadapan hadirat-Mu, menaikkan pujian, syukur, serta banyak terima kasih Tuhan. Perjamuan Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Roti serta darah-Mu sudah masuk pada tubuh kehidupan kami. Berarti ini adalah suatu kesucian yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Dan kami naikkan syukur ya Tuhan. Karena kami sebagaimana manusia banyak berbuat kesalahan dosa, banyak berbuat ya Tuhan kesalahan-kesalahan yang mana seringkali kami lakukan. Apakah itu disengaja atau nggak sengaja, ampunilah kami ya Tuhan. Dan kami sangat menaikkan syukur ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan masuk pada tahun 2022. Kami naikkan syukur mulai dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan pada bulan Desember tahun 2022 pasti ada mujizat yang luar biasa. Pasti ada berkat-berkat yang sangat luar biasa yang Kau adakan dan Kau berikan. Pasti Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat serta pengertian, dan Roh Kuduslah yang dapat mengurapi mata kami, pendengaran kami, pikiran kami, hati kami, perkataan kami, seluruh kehidupan kami. Roh Kuduslah yang dapat mengurapinya. Dan Tuhan, kami naikkan syukur di mana Roh Kudus pasti memberikan kepada kami sepanjang tahun 2022, yaitu dengan tubuh yang sehat dan kuat adanya, dan kami dapat melaksanakan tugas-tugas yang telah Kau percayakan, dan kami naikkan syukur
Dan Tuhan, semuanya ini pasti ada mujizat yang Kau adakan, dan pasti ada tanda ajaib yang Kau berikan pada kami sepanjang tahun 2022, dan kami naikkan syukur ya Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa serta kami naikkan syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saat pada malam yang indah ini, kembali lagi kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami akan berdoa secara khusus, yaitu doa syafaat. Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang ajaib. Biarlah seluruh keluarga yang saat ini mendengarkan akan ya Tuhan doa syafaat ini. Dan Tuhan, biarlah Engkaulah yang dapat mempersatukan, Engkaulah yang dapat meneguhkan, Engkaulah yang dapat mempereratkan ya Tuhan, baik antara suami dan istri, istri dan suami, bahkan antara orang tua dengan anak, antara kakak dengan adik ya Tuhan, saudara demi saudara. Biarlah Engkau memberikan kesatuan dan persatuan satu dengan yang lain, karena di situ adalah berkat-berkat yang Kau berikan, khususnya di dalam keluarga ya Tuhan. Bahkan kami berdoa juga untuk pemulihan ya Tuhan keluarga. Jikalau ada di antara keluarga-keluarga yang ada yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit ya Tuhan, marilah Engkau jamah dan Engkaulah yang dapat menyembuhkannya. Dan saat ini kami minta, biarlah mereka-mereka yang saat ini ada yang sakit, angkatlah tangan kananmu, taruhlah di tempat yang sakit, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat saat ini tangan-tangan terangkat ya Tuhan, di mana mereka meletakkan di tempat yang sakit ya Tuhan, baik yang sakit pada bagian kepala, baik yang sakit pada bagian badan, baik yang sakit pada bagian kaki, atau ada yang sakit ya Tuhan, beberapa macam penyakit ya Tuhan. Marilah Engkau angkat semuanya, segala sakit penyakit itu dalam nama Yesus Kristus. Jikalau ada roh-roh yang lain yang mau mengganggu mereka, semuanya dihalaukan, disingkirkan, dihancurkan dalam nama Yesus Kristus. Bahkan kami bersyukur terjadi mujizat kesembuhan ilahi yang luar biasa, terjadi mujizat ajaib yang Kau berikan ya Tuhan, dan kami naikkan syukur terjadi tanda ajaib yang sangat heran yang Kau berikan, dan kami naikkan syukur akan semuanya ini ya Tuhan. Terpuji bagi nama-Mu, Engkau Allah kami yang ajaib, Allah kami yang sangat luar biasa, dan kami berdoa kepada keluarga-keluarga yang ada ya Tuhan, baik mereka yang saat ini belum mendapatkan pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan. Bagi mereka yang sudah ada pekerjaan, biarlah Engkau memberikan supaya ada kemajuan, peningkatan, perkembangan anak-anak dalam menghadapi pendidikan, baik SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi. Biarlah Engkau memberikan hikmat pada mereka untuk menjalankan tugas-tugas sebagai pendidik ya Tuhan. Engkau pakai dengan sangat luar biasa semuanya, dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terlebih lagi kami berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Marilah Engkaulah yang dapat memberkati, terutama ya Tuhan COVID-19 ini ya Tuhan. Saat ini sudah masuk yaitu varian baru, yaitu Omikron. Tuhan, biarlah Engkau yang dapat pula untuk menyingkirkan varian baru ini dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah Engkau dapat memberikan sehingga terjadi kesembuhan ilahi yang luar biasa, kesembuhan yang ajaib yang sangat luar biasa, bahkan terjadi kesembuhan massal yang sangat luar biasa. Dan kami naikkan syukur ya Tuhan. Engkau tutup bungkus kami semua dengan darah, dengan firman-Mu, bahkan dengan Roh Kudus ya Tuhan. Kami naikkan syukur bahwa negara kami Indonesia ini pasti penuh dengan kemuliaan-Mu. Engkau memberkati negara kami Indonesia ini, baik kepada Bapak Presiden, wakil serta atau menteri yang ada, semua aparatur negara kami Indonesia ini, biarlah Engkau berkati dan Tuhan berikan kepada mereka kesehatan. Terima kasih Tuhan, bahkan kami bersyukur Engkau telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus dapat menyertai, memimpin, menguasai, memberkati, serta melindungi kami mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara perjumpaan kita dalam Family Worship di malam ini. Dan saya berharap besok kita akan berjumpa kembali dalam acara yang sama. Dan tapi mungkin dalam bentuk yang lain. Puji Tuhan saudara, bagi yang mau ada permohonan doa, silakan saudara menulis dalam kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan jangan lupa subscribe video ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Shalom. Immanuel, Tuhan menyertai saudara.